Bapa, hatiku takut. Maukah kau sembunyikan di taman Getsemani yang bersemak rumput? Tapi bukan kehendakku, kehendakmu-lah yang jadi. Bapa, aku berbalut rasa pedih. Pengkhianat bersiasat mendapat 30 keping perak demi sebuah mimpi. Tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu-lah yang jadi. Bapa, doaku sendiri di Getsemani. Muridku terlelap terbawa mimpi. Bolehkah berlalu cawan pahit ini? Tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu-lah yang jadi. Bapa, gerombolan prajurit mengepung tanpa celah. Bagai memburu penjahat yang parah, aku takut akan sesah. Tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu-lah yang jadi. Bapa, peluhku menitik berdarah. Aku berdoa dengan pasrah. Di Getsemani ini aku berserah, tapi bukan menyerah. Bukan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Bapa, Getsemani menjadi saksi penangkapan, pengorbanan diri, kini menjadi sepi. Getsemani, oh Getsemani. Haleluya. Selamat malam, selamat bergabung dalam ibadah sejam di Getsemani, Gereja Bala Keselamatan Korops Polonia. Saat ini bersama-sama kita akan memperingati hari di mana Tuhan Yesus pernah bergumul di Taman Getsemani. Untuk itu siapkan hatimu dalam menerima berkat Tuhan saat ini. Di Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur
bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ibadah sejam di Getsemani pada malam hari ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kami, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Amin. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Nyanyi mazmur padanya,
Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 123. Dalam dosaku tenggelam jauh dari daratan, hatiku sangat cemas, putus pengharapan. Dengar doaku Tuhan, beriku keselamatan. Dari dosaku segera diangkatnya. Kasih Tuhan mengangkatku. Aku selamat oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengangkatku. Tak lain hanya oleh kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang hari ini kami akan dengarkan akan menjadi teladan yang hidup bagi kehidupan kami. Roh Kudus-Mu bekerja di hati dan pikiran kami, sehingga firman ini akan menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan pertanyaan yang diajukan para murid Tuhan Yesus di Taman Getsemani kepada Tuhan Yesus. Lukas 22 ayat 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Merayakan ibadah sejam di Getsemani saat ini, saya mengajak semua jemaat Korops Polonia untuk memperhatikan pertanyaan yang diajukan oleh murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Mengapa murid-murid bertanya demikian kepada Tuhan Yesus? Nah, ketika mempelajari bagian ini, saya menemukan alasan yang melatar belakangi pertanyaan tersebut. Alasan yang melatar belakangi pertanyaan tersebut adalah karena kerinduan orang-orang Yahudi untuk keluar dari tekanan Romawi. Kerinduan orang-orang Yahudi untuk keluar dari tekanan Romawi. Bangsa Yahudi sudah bertahun-tahun ada dalam penjajahan. Media, Persia, Babilonia, Yunani, dan Romawi itu semua adalah bangsa yang menjajah mereka. Secara khusus penjajahan Romawi yang sangat membuat hidup mereka di bawah tekanan. Nah, keadaan ini sungguh memprihatinkan karena mereka ingin lepas dari tekanan itu. Keadaan inilah yang melatar belakangi mengapa murid-murid Tuhan Yesus mengambil tindakan ingin melawan orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus pada saat itu. Sebagai murid yang berbakti pada gurunya, mereka harus memberikan perlindungan kepada gurunya. Tindakan yang dilakukan oleh para murid adalah tindakan yang melihat Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan mereka sangat menghormati Tuhan Yesus. Tidak hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai juru selamat yang mereka telah lama nanti-nantikan. Sehingga ketika mereka melihat Tuhan Yesus dikepung oleh para imam dan tentara-tentara Romawi, mereka langsung mengambil sikap untuk menyerang.
Nah, tindakan yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus ini adalah tindakan yang didasarkan pada kedekatan hubungan. Kedekatan hubungan. Selama 3 tahun lebih mereka menjadi pengikut Kristus. Mereka tidak hanya mendapat pengajaran Yesus, tetapi mereka juga melihat mujizat. Mereka juga melihat karya-karya yang Tuhan Yesus lakukan kepada setiap orang-orang. Nah, itulah sebabnya mereka melindungi Tuhan Yesus. Cinta kepada Tuhan Yesus yang berubah menjadi fanatisme dan berujung pada tindakan yang radikal. Demikianlah para murid Tuhan Yesus, saudara-saudara. Cinta mereka kepada Tuhan Yesus telah membuat mereka menjadi pengikut yang fanatik yang berujung pada tindakan radikal. Mereka buta karena cintanya kepada Yesus. Sehingga semua kebenaran-kebenaran yang Yesus ajarkan kepada mereka tidak lagi mereka lakukan. Kebenaran tentang mengasihi sesama, mengampuni sesama yang melukai kita, tidak lagi mereka lakukan. Inilah cinta yang ditunjukkan oleh para murid Tuhan Yesus. Fanatik yang berujung pada tindakan radikal. Mencintai Yesus supaya Yesus membebaskan mereka dari tekanan-tekanan Romawi. Mencintai Yesus supaya mereka bebas dari tekanan ekonomi akibat dari penjajahan Romawi. Inilah cinta manusia. Cinta yang gak murni. Cinta yang ada maunya. Cinta yang tidak lahir dari ketulusan hati. Cinta yang dipengaruhi oleh kedagingan manusia. Kedagingan dalam dosa manusia. Perhatikanlah cinta Allah dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mencintai untuk kepentingan manusia. Dia berkorban untuk keselamatan kita semua. Malam ini setelah mendengar perenungan ini, saya mendorong kita semua untuk melakukan perintah-perintah Tuhan sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan Yesus. Dengar dan lakukan ajarannya dalam hidup kita sehari-hari sebagai pengikut Yesus Kristus. Dengar dan lakukan setiap ajarannya sebagai wujud cinta kita kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di waktu ini kami boleh memperingati hari di mana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Saat ini Tuhan, kembali kami diingatkan akan cinta kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab cinta-Mu benar-benar sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Kau mau merelakan diri-Mu disalib untuk kami. Kami adalah manusia berdosa Tuhan, namun Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Kau mencintai kami dengan kasih tulus yang murni. Maka ajarlah kami Tuhan, agar kami memiliki cinta yang murni dengan melakukan setiap ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk melakukan ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nyanyian nomor 114. Biar keindahan Yesus nyatalah dalam hidupku sebagai hamba-Nya, dalam perkataanku, dalam perbuatanku, dalam pikiranku muliakan-Mu. Let the beauty of Jesus be seen in me, all His wonderful patience and purity, all the Spirit divine, all my nature refined, till the beauty of Jesus be seen in me. Let my wonderful Savior be seen in me, His amazing compassion and constancy, His great love is my goal, by His Spirit's control, till my wonderful Savior be seen in me. Let the fruit of the Spirit be seen in me. Grant me grace all sufficient that I may be true and faithful each day, every step of the way, point till souls to the Savior on Calvary. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan doa kami pada malam hari ini. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kami bersyukur ya Tuhan, selama 1 tahun pandemi ini terjadi, kami melihat ada kemajuan-kemajuan yang terjadi pada bangsa kami, dan kami percaya itu semua karena penyertaan dan campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap upaya-upaya pencegahan dan penyembuhan yang dilakukan oleh tim Satgas COVID di negara ini, bersama dengan para tenaga medis yang membantu setiap pasien yang dinyatakan positif. Berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka, juga setiap rencana mereka, kiranya semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati negara ini ya Tuhan, dari para pemimpin pusat, pemimpin daerah dan juga masyarakat, agar kami diberi hikmat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Beri kami kuat dan sehat menjalani pandemi yang berlangsung saat ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan yang Maha Kasih, di dalam namamu kami telah berdoa. Bapa di surga, terima kasih jikalau kami umat-umat-Mu masih dapat beribadah di tengah keterbatasan oleh karena pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi semua gereja-gereja yang tetap setia melayani baik secara tatap muka maupun dalam jaringan. Kami percaya berkat-Mu akan tercurah senantiasa kepada gereja-gereja yang mungkin sedang membutuhkan perlengkapan dan fasilitas lainnya sebagai pendukung untuk menjalankan ibadah secara online. Juga bagi gereja yang sudah mulai melakukan ibadah tatap muka, teguhkan iman kami agar kami tetap terus setia melayani-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk peristiwa pengeboman gereja katedral di Makassar. Kami berdoa untuk para korban, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Jauhkan ketakutan dalam diri para korban karena peristiwa ini dan penuhi dengan damai-Mu. Berkati agar keadaan di sana kembali tenang dan kondusif. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di sana dan akan bertindak. Kami juga berdoa bagi mereka yang jika saat ini mempunyai rencana untuk melakukan kejahatan, ampunilah mereka ya Tuhan.
Hilangkanlah niat jahat itu dari hati mereka dan penuhi dengan kasih-Mu. Ya Bapa, berkatilah ibadah umat-Mu dimanapun kami berada. Berkenanlah atas ibadah-ibadah kami. Kami yakin dan percaya kami dapat beribadah dengan penuh sukacita dan aman karena Engkau senantiasa menjaga kami. Bapa kami yang di sorga, sekarang kami akan menaikkan doa untuk gereja kami yang tercinta ini, Gereja Bala Keselamatan Korps Polonia. Kami mohon supaya gereja yang kami pijaki ini dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru, dan kami mohon agar pelayanan-Mu seperti LOM, GPS, PKW, PKP, dan semua jemaat-Mu di Korps Polonia Jakarta senantiasa Kau beri kekuatan dan kesehatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Gereja Bala Keselamatan Korps Polonia ini Engkau jaga dan lindungi, dan biarlah hanya kemuliaan dan kuasa-Mu yang nampak dari gereja kami ini. Terima kasih kami naikkan bagi-Mu, dan dengarlah segala permohonan dan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan pujian Yesus milikku, ku tahu tentu. Yesus milikku, ku tahu tentu, sungguhlah senang kini hidupku, oleh darahnya ku ditebus, dilahirkan oleh Roh Kudus. Aku memuji sepanjang hari kasih Tuhanku yang abadi. Aku memuji sepanjang hari kasih Tuhanku yang abadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.